Bayangkan sebuah negara yang luasnya cuma seukuran taman kota. Tapi, suaranya bisa mengubah nasib jutaan orang. Bahkan sampai di meja perundingan perdamaian dunia. Negara ini tidak punya tentara super canggih, tidak punya tambang emas melimpah. Tapi para pemimpin dunia datang ke sana untuk mencari restu. Aneh kan? Inilah Vatikan. Negara terkecil di dunia, tapi punya kekuatan yang sulit diabaikan. Kenapa Paus, pemimpin spiritual umat Katolik, bisa duduk setara dengan presiden-presiden negara adidaya? Dan kenapa pemilihan Paus selalu jadi misteri yang dijaga ketat, seolah lebih rahasia dari kode nuklir? Di video ini, kita akan bongkar rahasia Vatikan. Bukan cuma sejarah kunonya, tapi juga bagaimana negara ini bisa bertahan 2000 tahun lebih. Dari gereja bawah tanah di zaman Romawi kuno, sampai jadi pusat kekuatan global yang disegani. Kita akan masuk ke balik layar, melihat bagaimana Vatikan bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pemain politik kelas dunia. Semuanya dimulai dari sebuah makam sederhana di abad pertama Masehi. Bayangkan, saat itu, jadi pengikut Yesus di Kekaisaran Romawi berarti cari masalah. Kalian bisa diburu, disiksa, bahkan dibunuh. Di tengah kegelapan itu, ada sosok nelayan sederhana bernama Simon Petrus. Dia murid paling setia Yesus. Petrus datang ke Roma, berdakwah diam-diam, sampai akhirnya ditangkap dan disalib terbalik. Dia dimakamkan di sebuah bukit kecil yang sekarang kita kenal sebagai Bukit Vatikan. Siapa sangka, dari makam nelayan itulah akan berdiri bangunan paling megah bagi umat Katolik, Basilika Santo Petrus, dan kelak menjadi pusat kekuatan global. Perubahan besar terjadi saat Kaisar Konstantinus naik tahta di tahun 313 Masehi. Dia mengeluarkan aturan yang memberi kebebasan beragama, termasuk Kristen. Ini titik balik. Kristen yang tadinya sembunyi-sembunyi kini mulai tumbuh. Kekaisaran Romawi bahkan bersekutu dengan kekuatan spiritual ini. Dari sini, para uskup Roma mulai membangun pengaruh. Mereka bukan cuma pemimpin rohani, tapi juga punya peran dalam pemerintahan. Lalu muncul gelar Paus, yang artinya Bapak. Awalnya simbolik, tapi lama-lama Paus dianggap sebagai penerus Petrus dan pemimpin seluruh gereja di dunia. Kekuasaan Paus makin kuat dengan munculnya dokumen donasi Konstantinus, walaupun kemudian terbukti palsu. Dokumen ini seolah memberi wewenang Paus atas wilayah barat. Lalu, Raja Pepin dari Prancis memberikan wilayah Italia Tengah kepada Paus, membentuk negara gereja. Artinya, Paus bukan hanya pemimpin agama, tapi juga kepala negara sejati. Punya wilayah, punya tentara, punya pajak. Spiritual dan kekuasaan duniawi jadi satu. Pernah ada masa satu kata dari Paus bisa bikin seorang kaisar kehilangan seluruh pasukannya, ditinggal bangsawan, bahkan dikutuk rakyatnya sendiri. Bukan ajakan perang loh, tapi cuma satu kata, ekskomunikasi. Di abad pertengahan Eropa, dikutuk gereja itu sama saja kiamat politik. Kita lihat kisah Paus Gregorius ke-7 dan Kaisar Henry ke-4 di abad ke-11. Henry ingin menunjuk uskup di wilayahnya, karena uskup punya kekuasaan besar. Tapi Gregorius bilang tidak bisa, hanya Paus yang berhak. Henry marah, lalu Paus mengutuknya, mencabut kekuasaan duniawinya dan mengeluarkannya dari gereja. Apa yang terjadi? Rakyat Henry mulai memberontak. Para bangsawan meninggalkannya. Henry terpaksa berjalan kaki menembus salju selama 3 hari 3 malam untuk memohon ampun pada Paus di Kastil Canossa. Paus akhirnya memaafkan, tapi momen itu jadi simbol.
gereja lebih dominan dari kekuasaan politik. Paus Gregorius ke-7 bahkan mengeluarkan Dictatus Papae, deklarasi bahwa hanya paus yang boleh mengangkat atau mencopot kaisar, dan paus tidak bisa diadili oleh siapapun. Vatikan secara sistematis menempatkan dirinya sebagai otoritas tertinggi, bukan cuma urusan surga, tapi juga dunia. Namun, politik paus juga pernah jadi rebutan antar negara besar. Contohnya saat Avignon Papasi, di mana paus tidak tinggal di Roma, tapi di Prancis. Bahkan pernah ada 3 paus sekaligus, saling klaim sebagai yang sah. Ini menunjukkan betapa kuatnya intrik politik di balik tahta kepausan. Akhirnya kekacauan ini diselesaikan di Konsili Konstans, dan sejak itu, pemilihan paus tidak pernah lepas dari perhitungan politik. Kenapa pemilihan paus selalu tertutup, tanpa publik, tanpa kamera, bahkan tanpa sinyal telepon? Dan kenapa sinyal hasilnya cuma asap dari cerobong kecil Kapel Sistina? Jawabannya sederhana. Memilih paus bukan cuma soal ganti pemimpin gereja. Ini menentukan siapa yang akan jadi wajah Tuhan di bumi, sekaligus penentu arah moral dan politik dunia. Dengan taruhan sebesar itu, semua harus dijaga rapat dari campur tangan luar. Inilah konklav, tradisi kuno sejak abad ke-13. Kata konklav sendiri berarti dengan kunci. Para kardinal yang punya hak suara akan dikurung dalam kompleks tertutup. Tidak boleh keluar sampai paus baru terpilih. Dulu, mereka pernah sampai dikurung 3 tahun karena buntu politik. Keluarga sampai frustrasi, memotong pasokan makanan, dan mencopot atap bangunan biar mereka cepat memilih. Sejak itu, konklav ditetapkan sebagai proses tertutup. Bayangkan, ada sekitar 120 kardinal dari seluruh dunia, masing-masing membawa pandangan politik dan geopolitik negaranya. Mereka bersumpah menjaga kerahasiaan. Semua pintu dan jendela dikunci, gadget disita. Setiap hari, 2 kali mereka melakukan pemungutan suara. Setiap kardinal menulis nama kandidat, melipatnya, lalu memasukkannya ke kotak suara. Untuk terpilih, seorang kandidat harus dapat minimal 2/3 suara. Dan simbol yang dikenal dunia, setelah pemungutan suara, kertas-kertas dibakar. Kalau belum ada paus terpilih, asapnya hitam. Kalau sudah, asapnya putih. Pertanda, habemus papam, kita punya paus. Tapi jangan salah bro, di balik ritual ini ada banyak drama. Meskipun dilarang kampanye, lobi-lobi kecil tetap terjadi lewat obrolan atau bisikan. Ada juga pop maker, kardinal senior yang tidak mencalonkan diri, tapi punya pengaruh besar untuk mengarahkan suara. Misteri dan kalkulasi politik selalu menyelimuti konklav. Kepausan bukan hanya tentang jubah putih atau tongkat suci. Kepausan adalah tentang melawan arus kekuasaan korup, memperjuangkan suara minoritas, dan berdiri kokoh di tengah badai zaman. Bisa jadi paus hanyalah simbol, tapi simbol jika hidup dalam kesadaran kolektif manusia bisa lebih kuat dari senjata.